Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Shalom. Selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus. Sahabat pendengar yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau berbagi untuk kita semua sebelum kita beraktivitas. Di dalam Markus pasal yang ke-10, Markus pasal 10 ayat 47. Di sana dikatakan, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Judul renungan kita pada kesempatan ini adalah buta jasmani, tetapi tidak buta rohani. Haleluya. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, setiap manusia tidak pernah lepas dari masalah. Setiap hari kita harus dihadapkan dengan bergumul dengan masalah, di mana besar kecilnya masalah sangat tergantung dari cara pandang kita terhadap masalah itu sendiri. Seringkali kita menganggap bahwa masalah yang kita hadapi lebih besar daripada yang dihadapi orang lain. Kadangkala kita berperasaannya seperti itu. Padahal itu belum tentu benar. Ya. Ada orang lain yang masalahnya jauh lebih besar dari yang kita hadapi. Tetapi ia masih bisa bersikap tenang, ya, bersikap dapat menguasai diri, seolah-olah tidak terjadi apa-apa karena ia pintar menyembunyikan masalahnya. Sementara kita sendiri panik, stres, khawatir, dan kalang kabut. Jadi saudara-saudara, yang penting di sini bukanlah besar kecilnya masalah, namun bagaimana respon atau sikap hati kita saat menghadapi setiap masalah itu. Nah, saudara-saudara di dalam kasih Tuhan, Bartimius, saudara, adalah contoh orang yang menghadapi masalah yang sangat berat dalam hidupnya. Karena ia buta sejak lahir. Bukankah kebutaan adalah masalah yang tidak ringan? Tetapi Bartimius menghadapi masalah itu dengan tenang. Karena ia membawa permasalahannya kepada orang yang tepat, yaitu Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus sumber segala pertolongan Bartimius. Dan Bartimius berasal dari kata bar dan Timeus yang berarti anak Timeus. Keberadaan Bartimius di tengah lingkungan yang sangat tidak diperhitungkan. Nah, ia disepelekan dan diremehkan oleh karena kebutaannya. Dan pekerjaannya yang hanya pengemis
tetapi Tuhan Yesus berkenan atasnya sehingga mujizat dinyatakan dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, mengapa Tuhan Yesus berkenan menyembuhkan Bartemius? Karena Bartemius memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan. Terbukti ketika mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang lewat, berserulah ia, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat nas tadi yang kita sudah baca. Bartemius menyebut Yesus dengan gelar Mesianis, yaitu anak Daud. Serunya sekaligus sebagai bentuk pengakuan atas kemesiasan Yesus. Yesus sendiri berkata, "Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gemilang-gemilangnya." Wahyu pasal 22 ayat 16. Jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus, ini sebagai penegasan bahwa Yesus adalah Mesias itu sendiri. Bukan sebagai orang yang ditunjuk menjadi Mesias. Meskipun Bartemius buta secara lahiriah, tetapi ia tidak buta rohani. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, sekali lagi, tentu kita dihadapkan dengan masalah-masalah yang berbeda-beda. Ya. Kecil, besar, berat, ringan pun masalah itu, bagaimana kita bersikap. Dan sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang mengikut Tuhan, percayakanlah hidupmu kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia peduli dengan kita. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar apa yang engkau harapkan. Dengan kita selalu berharap dan mengandalkan Tuhan, saya percaya kalau Bartemius mengalami mujizat Allah, kalau Bartemius mengalami pertolongan Tuhan, maka kita juga akan mengalami pertolongan Tuhan yang sama. Saudara-saudara, rohani itu penting. Jasmaninya Bartemius buta, tidak bisa bebas berbuat sesuatu, tetapi dia tidak buta rohani. Kerohanian inilah, keyakinan inilah yang membawa dia mujizat Allah terjadi dalam hidupnya. Persoalan apa yang engkau sedang hadapi saat ini? Percayalah, engkau tidak pernah sendiri. Engkau memiliki Tuhan. Dia ada bersama dengan engkau. Katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Mari kita datang kepada Tuhan dengan iman. Dan Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang punya beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya berdoa, kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Seberapa banyak kita yang sedang mendengar, mungkin ada di antara saudara sedang menghadapi sakit penyakit. Mungkin ada di antara saudara sedang menghadapi persoalan hidup, rumah tangga, persoalan keuangan, persoalan pekerjaan. Tetapi percayalah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia mau tolong dan Dia mau memberkati dan Dia mau bersama dengan kita. Dan kita akan mengalami mujizat dari Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.